kegiatan pansel hari ini, pertama kita lihat dari schedule Pergub 43 tahun 2024 bahwa tahapan seleksi tertulis dan wawancara ini kita gabung menjadi satu, dan nantinya kita umumkan itu di tanggal 28 jika itu situasinya memungkinkan. Dari tahapan ini kita lakukan tahapan ini di tanggal 18, dan dari 26 peserta yang ikut ujian tulis itu satu peserta tidak ikut. Itu jadi yang tersisa ada 25 peserta. Dan seleksi wawancara ini juga lengkap 20 peserta, dan seleksi ini berjalan aman. Tidak ada sanggahan-sanggahan yang lain. Sampai hari ini semua peserta seleksi saya juga menyampaikan apresiasi bahwa dalam tahapan sampai dengan tahapan akhir hari ini semua mengikuti tahapan dengan lancar, dengan baik. Dan ini kami juga menyampaikan bahwa kami melaksanakan seleksi ini juga kita tetap memperhatikan situasi pilkada, juga persiapan tes parawit, dan ini juga menguras tenaga, dan semua ikut terlibat dalam kepengurusan persiapan tes parawit. Semua terlibat sehingga waktu ini tanggal 18 ini kita upayakan dari 25 peserta ini hari ini selesai kita tes seleksi wawancara. Jadi kita lakukan ini dengan tidak keluar dari Pergub 43, sehingga saya juga mengharapkan kepada semua peserta dalam mengikuti tes seleksi wawancara ini, mereka sudah bisa ada bayangan, untuk artinya bahwa seleksi wawancara ini juga itu sebagai acuan di mana ketika nantinya duduk sebagai anggota DPRK itu sudah bisa mengimplementasi keadaan-keadaan yang terjadi di masing-masing wilayah pengusulan itu. Dan saya lihat ini rata-rata semua menguasai tentang kondisi wilayah adatnya masing-masing. Untuk itu saya juga menyampaikan bahwa ketika nantinya ada yang gugur dari 25 itu pasti 10 yang gugur. Nah, 10 yang gugur itu bukan dari unsur apapun, tetapi kami sendiri yang menentukan, peserta yang menentukan sendiri hasil itu. Jadi kami di sini hanya pelaksana dari kami tim, kemudian tim ini bukan hanya kami saja, tetapi dari berbagai unsur juga ada di dalam, yaitu unsur akademisi dari pemerintah Provinsi Papua, kemudian dari kejaksaan dan akademisi. Ini kalau kita lihat dari sisi ini kita kaji semua, dari semua aspek, dan jika belum ada mendapatkan kesempatan,
saya kira ini juga menjadi acuan untuk kesempatan-kesempatan berikut, 5 tahun berikut. Dan saya harapkan bahwa di 5 tahun berikut itu mungkin saja bisa ada penambahan. Karena kita di Kerom ini ada 7 suku, sebenarnya harus 7 suku, tetapi kita tetap mengacu kepada PP 106 dan Perpuk 43, tetap itu menjadi acuan kita, dan ke depan ya mudah-mudahan ada penambahan kursi, sehingga bisa ada keterwakilan dari setiap suku. Nah, itu yang saya harapkan. Kemudian dalam seleksi ini juga banyak hal yang nanti kita perbaiki. Itu dari sisi bagaimana peran masyarakat adat terhadap situasi ini. Seleksi bukan hanya seleksi biasa saja, tetapi seleksi ini juga sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Jadi itu yang bisa dapat kami sampaikan, dan hasilnya tetap kami keluarkan sekaligus dengan perankingan. Kalau tidak ada perubahan itu di tanggal 28. Tapi kita lihat ini tanggal 28 itu sangat dekat sekali dengan selesai pilkada tanggal 27, dan tanggal 28 itu ini kita lihat situasi. Kalau situasinya mendukung, berarti kita bisa keluarkan hasilnya di tanggal 28. Karena tahapan seleksi ini sampai dengan tanggal 2 Desember. Dan itu tetap kita mengacu kepada schedule yang sudah ada, sesuai dengan Pergub itu. Kami tidak melakukan spekulasi tentang schedule, dan kita tetap konsisten, dan itu berjalan. Ya, saya kira begitu.